banyak masuk pesantren. Masa ada SKL yang sadar salat dan ibadah? Kenyataannya berapa persen anak pondok ketika dia pulang betul-betul dia dirikan apa yang dia disiplinkan di pondok? Malah merasa merdeka. Trituan door to door padamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hambali Riau. Nah, saat ini kita akan memantau beberapa informasi. Dia nggak tahu rote kan? Ya kita pengennya kita Ini konsentrasinya. Nah, sambil jalan ya. udah serius, panas Makanya, udah. makanya itu brand kita kan. SKL yang pertama sadar sholat dan ibadah. S ya sholat. Nah yang kedua ya kan mungkin banyak nih. Nah ini bisa dilihat juga. Ya, tempat yang luas itu untuk kemudian masing-masing orang tuh punya space untuk mengembangkan bakat. Ayo, nah kita kumpul sini. Angin sedap. Subhanallah, barakallah. Waalaikum ya Syekhul Kabir. Ini anak-anak suka ini kan ini. Kemudian ayam ini masya Allah semuanya. Nah, jadi silahkan dilihat, ya kan? Oh alhamdulillah sekarang ini iya karena disuruhkan sistem. Kalau nggak sistem berat ya mulai lagi dari awal kan. Nah ini kita melanjutkan lagi. Artinya kalau kemarin mulai dari nol, sekarang kita mulai dari level 3 misalnya kan. Nah ditambah setiap pesantren kita usahakan nanti punya brand khusus. Ya, tadi Ustaz tadi apa? Pengen menciptakan santri yang Menyiapkan calon ulama. calon ulama. Karena 6 tahun itu belum bisa dikatakan jadi ulama. Maka kita menyiapkan calon ulama yang entrepreneur. Nah, entrepreneur ini sebenarnya ke ide pertama sekali. Dia harus punya ide. Jadi bukan dia bekerjanya, berwirausahanya, tapi jiwa wirausaha kemandiriannya. Iya, iya. Jadi ide kemandirian, ide apa lagi nih, ide apa lagi nih. Nah, kemudian akhlak, yang berakhlak mulia. Menyiapkan calon ulama yang entrepreneur, punya ide, mandiri, syukur dia punya usaha ya, punya tabungan ya, tidak menggantungkan pada orang lain, kemudian akhlaknya bagus. Nah, sekarang yang jadi masalah di kita apa? Kepemimpinan. Nah, kita menyiapkan juga leadership. Nah, insya Allah ini menjadi tempat yang nyaman. Karena itu SDM kita bagi 3 di sini. Yang pertama SDM yang membangun sistem manajemennya, ya kan? Nah, yang kedua SDM full time yang menjadi murabi bagi anak-anak yang memang ya dia bisa jadi orang tua, dia bisa jadi pengasuh, dia bisa jadi guru kan. Ya. Nah, kemudian kalau dia memang ingin menjadi leader, mandiri, leader, akhlaknya bagus, maka dia harus dicantolkan dengan ulama-ulama, pengusaha-pengusaha yang punya kredibilitas, yang kita sebut mungkin maestro, pakar, ilmuwan, tenaga ahli. Maka nanti SDM yang ketiga itu ada namanya SDM tenaga ahli. Nah, dan itu alhamdulillah kemarin belum dipahami begitu ada COVID, orang main club meeting kan. Masalah gampang ya kalau ada teknologinya. Nanti kita terkait dengan public speaking, kemudian bagaimana ini terkait dengan dakwah dengan Ustadz Oren. Kring, muncul di screen-nya di sini kan. Ustadz Oren, didampingi lah oleh pendamping yang full timer tadi itu, anak-anak. Buat screen besar di sini kan. Mana Ustadz Oren? Gimana pengalaman Ustadz Oren? Nah, tanyalah pengalaman apa saja kan. Nanti butuh apa? Pengusaha, Pardigu misalnya kan. Aren, Ustadz Asyid, siap-siap tuh. Dan di mana saja dan praktis. Jadi saya melihat 3 SDM inilah yang insya Allah akan menjadi bagian insya Allah dari ciri khas kita. Tetapi yang utama itu adalah bukan jiwa pengusahanya, bukan. Kalau kita bangun pesantren, berarti yang harus identik itu adalah keulamaannya, menyiapkan calon ulama. Kalau hanya mau jadi pengusaha muslim, apalagi KTP-nya muslim, nggak usah buat pesantren, buat sekolah bisnis saja. Selesai itu. Atau sekolahkan aja di Ciputra, sekolahnya ya yang seperti itu yang mereka sudah punya pengalaman. Tapi kalau mau ulama, tapi ulama kemudian dia
bisa memberdayakan umat karena dia ada tidak bermasalah lagi ekonominya. Dan kakek-kakek kita kan gitu dulu. Iya. Orang tahunya dia ulama, tapi kerbaunya udah ratusan, Besar. tanahnya udah sekian. Bos-bos. Kenapa orang nggak ada berani mencuri waktu itu? Nggak ada yang, karena ada. Nah, kau kelola itu. Nah, angkau mau 3, 4, nggak ada masalah juga kan? Nah, Maksudnya sapinya? menjadi keluarga besar. Nah, sapi. Sapinya bisa 4.000, bisa 10.000. Makanya segan. Ini kan tergantung penafsiran kan. Nah, jadi saya ngelihat ini sekaligus mengusung yang namanya fikrah syumuliyatul Islam. Sekarang orang masih ya kan memisahkan, padahal ayah dia mungkin atau kakek dia paling tidak dia ulama dan dia ekonominya udah mapan. Cuman enggak ada dia bicara ekonomi. Kenapa? Ekonomi itu udah masalah teknis aja lapangan. Nah, tapi orang agamanya diperkokoh sama dia. Ada jago kata situ. Angkau cocoknya jo kabau-kabau atau kabau. Karena Aku kabah-kabah, terus dia public speaking. Artinya arealnya cukup lah untuk mandiri Nah, anak-anaknya. untuk awal. Idealnya 50 hektar minimal. ajib. Idealnya lagi 100 hektar. Iya, harus Ya, ada. berarti gini. Betul-betul kampung. Kita butuh 3 M kan? Iya. Modal. Modul. 3M. Model orang antum teori aja, ayo datang ke Minas. Dapat dia modal di situ, dapat dia modal dari situ, dan dapat modul untuk dia berkarya tempat yang baru. Makanya nanti terkait 3M ini, bagaimana kemudian produk kita ini bisa dicontoh, ya kan, layak dicontoh dan mau memberi contoh. Betul. Kalau kalau nasa pom nas boleh. Ini udah cocok disandingkan. Anak-anak terus terang, ketika antum bilang tadi itu tersentuh saya langsung. Ketika antum bilang, oh, ini pohon apa? Saya bilang, ini pohon ini apa? Coba, mungkin nggak Allah nyiptakan ini sia-sia. Ternyata jangan-jangan ini mah punya obat COVID, obat kanker. Di hari diinjak hidupnya. Iya, obat itu. Nah, itu dia. Sampai nanti, kemudian yang menjadi khas di pesantren-pesantren kita, insya Allah adalah selain yang tadi itu menumbuhkan jiwa riset sejak dini. Dan riset itulah yang hilang dari umat hari ini. Semua main doktrin di pesantren, main doktrin. Keluar dari pesantren atau ketika libur hilang. Jiwa riset itu tumbuh dari jiwa bertanyanya, menghidupkan akal pikiran. Menghidupkan ruang Ya, kreativitas. makanya kita kalau belajar fikih kan pasti ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah, kenapa ada dalil akli? Karena Jarang. risetnya jalan di situ lama-lama kita. Wajar ketika dulu beliau jadi ilmuwan, ya kan, jadi pakar-pakar setelah dia hafal Quran, ya kan, kemudian menguasai berapa kitab-kitab semuanya, kemudian dia menjadi pakar. Karena apa? Dia belajar dari nakli, dia belajar dari nakli. Nakli inilah sebenarnya menghidupkan kembali, menyadarkan kita dengan pentingnya riset. Nah, kalau orang nanya apa SKL-nya Alfia, 5S. SKL. SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi kalau lah keluar resiko apa output outcome-nya Pak Ustadz? Nah, Nih. 5S. 5 sadar. S itu sadar. Nah, 5 sadar. Apa? Sadar sholat dan ibadah. Karena banyak alumni pesantren tidak sadar dia kan, karena apa doktrin, disiplin. Tapi tidak dikasih tahu kenapa. Disitulah pentingnya jiwa riset tadi itu. Kenapa ya saya berwudu? Oh, dengan ada COVID-19-nya kita kayak begini harus bersih. Ternyata wudu ini membersihkan kita dari unsur yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Syirik. Jadi keren. Toharo dalam Islam. Itu risetnya nanti itu. Udah tentang air bersih, pure water. Wah, dia bicara tentang air. Nanti riset tuh sama anak-anak. Setelah itu kita jadikan itu modal untuk bicara fikih toharo. Itu riset yang akan kita kembangkan. Dan itu sudah dilaksanakan oleh terdahulu kan. Sadar nih mau. Sehingga mulai dari toharo, toharo aja kayak gini, ini sholat gimana nih? Riset lagi tentang sholat kan. Sehingga anak kita itu dia ke masjid, dia sholat wajib ditambah sunat itu karena memang kesadaran dia sadar sholat dan ibadah. Di sini untuk yang mengatur ibadah kita itu setiap ritual sadar sholat dan ibadah. Makanya orang menganggap kita, mentertawakan kita, banyak masuk pesantren, masa ada SKL yang sadar sholat dan ibadah? Kenyataannya berapa persen anak pondok ketika dia pulang betul-betul dia dirikan apa yang dia disiplinkan di pondok? Malah merasa merdeka gitu ya. Iya kan? Izin Pak Kiai. Oh, ya Ini siap. panas ini, saya sedang ngomong kita. Ini konsentrasinya. Nah, sambil jalan ya. Orang udah serius, panas Jalan, udah. ya. Makanya itu brand kita kan. SKL yang pertama sadar sholat dan ibadah. S ya sholat. Nah yang kedua
Ya kan, ini kan banyak nih. Nah, ini bisa diriset juga. Yang kedua, akhlak. Nah, karena emang akhlak itulah menjadi, ya kan, tiang utama kan, penyangga utama. Dan kita tidak mengatakan karakter sebenarnya, karena akhlak itu sudah mencakup semuanya kan. Nah, yang ketiga sadar, jadi sadar akhlak kan. S ini sadar akhlak, sadar sholat, S sadar akhlak, A. Yang ketiga sadar bakat. Sadar bakat. Nah, ini yang menarik. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang punya bakat unik. Ya. Disinilah pentingnya tempat yang luas itu. Untuk kemudian masing-masing orang tuh punya space untuk mengembangkan bakat. Ya kalau bakatnya thinking nggak ada masalah, tapi kalau bakatnya yang terkait nanti dengan lapangan, natural kan, nah dia memang punya tempat untuk dia mencangkul, dia untuk bereksperimen dan lain sebagainya. Bakat kan namanya. Entrepreneur itu nanti dari bakat itulah muncul kan. Nah, di mana nanti ide-ide dia itu tergantung dengan bakat dia di mana. Nah, kemandirian dia itu akan cepat berkembang kalau dia memang punya bakat di situ. Nah, itu kita salurkan. Nah, itu pentingnya tadi ahli-ahli tadi itu begitu dia ketemu dengan orang-orang hebat dunia kan. Dalam jangka waktu hanya beberapa menit, berapa detik, itu kan suatu kebanggaan bagi anak kita. Dia tinggal di sini, tapi dia bisa berkomunikasi dunia. Nah, itu yang bakat. Yang keempat, ini S ya, ini A, ini B, bakat. Nah, yang keempat tuh sadar akademik. Anak nih perlu dia formal. Dia ikut olimpiade lewat sekolah sampai tingkat nasional, kalau bisa internasional. Ya, jadi secara akademik dia berprestasi. Hari ini kalau ada pesantren tahfiz, dia kadang nggak mau ngurusin akademiknya, ya kan? Ada yang akademik bilang, wah nggak mungkin nih kalau digabungkan dengan program Al-Qur'annya, kan lucu. Ini sekularisasi tanpa mereka sadari kan. Sementara kita konsepnya Syumuliyatul Islam. Maka kita sudah melihat, apalagi dengan 8 standar yang diterapkan oleh pemerintah, ya kan, 8 standar kompetensi itu, maka bagi kita nambah lagi 3, sehingga standar akademik kita justru di atas yang sudah ditetapkan Standar pemerintah. ya, karena ada kita pembinaan, ada kerjasama, ya kan, kerjasama antar person, kerjasama antar lembaga. Maka di akademik ini anak-anak harus berprestasi. A, ya kan, S A B A. Kemudian yang kelima R, sadar riset. Inilah proses ta'akkulnya anak-anak. Bagaimana dia, dan antum ya harus bisa menjelaskan nanti ke anak kita, kenapa di sini kita tanam aren. Nah, kenapa nggak kita tanam lengkeng kalau dari sisi misalnya apa? Oh, ternyata pasar Pekanbaru lengkeng itu lebih gini misalnya. Dan lengkeng itu 2 tahun sudah menghasilkan misalnya. Nanti kelas 3 tetap standarnya 2 kali sebulan. Nanti begitu dia di aliyah, dia sudah harus menghatamkan minimal kelas 1 aliyah itu 3 kali sebulan. Dan ketika dia kelas 4 dengan kelas 5 dengan kelas 6, dia sudah standar tilawahnya sahabat, 4 kali 1 bulan menghatamkan tilawah Al-Qur'an. Alladzina yatluna kitaballah. Nah, kenapa itu? Antum lihatlah ya, dari banyak sirah menjelaskan sahabat itu menghatamkan ya, hari pertama itu 1/3. Jadi Al-Fatihah dengan 3 surat yang berikutnya. Itu hari pertama. Yaumul Ahad itu 1/3. Nah, hari yang kedua Yaumul Isnin itu 5 surat yang berikutnya lagi. Kemudian hari yang ketiga itu 7 surat yang berikutnya lagi. Yaumul Al-Isnin, Yaumul Sulasa. Yaumul Arbi'a itu 9 surat yang berikutnya. Enak kan ngapalnya kan? Yang juz-juz sekarang itu kan masa kekhalifahan itu. Yang dilakukan sahabat itu. Nah, tapi ini sahabat yang memang makomnya sudah yang tadi 4 kali hatam atau 1 kali hatam sepekan itu. Nah, dari 9 ke 11, 13. Nah, baru sisanya hari ke-7. Masuk lagi hari ke-1 lagi, 1/3 lagi. Dan kita kalau mau membuat sistem kontrolnya ke anak-anak tilawahnya, ya kan, misalnya anak kelas 5, kelas 6, ya tinggal hari apa sekarang misalnya. Ya, Mulai Yaumul Ahad. Mulai hari Ahad misalnya. Sekarang hari Senin. Berarti hari Senin dia udah harus surat yang ke
4, 5, 6. Antum tengok tilawah. Iya bang, iya Ustadz kemarin kan Ustadz tahu anak sakit gini. Insya Allah hari ini anak mau pasti. Dan tilawah itu menjadi pemandangan harian, style, daily style. Nah, jadi sholat, ya kan, bersahaja, sholat, tilawah. Kemudian yang keempat itu apa namanya? Apa? Mana? Yang keempat tuh akhlak kan. Tadi udah ada di SKL kita akhlak hari-hari. Nanti jumpa Ustadz di mana, ya kan? Adab dia dengan Ustadz, insya Allah kajarkan lah. Nah, yang kelima itu sikap prajurit. Oh, betul. Al-Jindi. Dan itu kan semuanya diajar. Saya tidak akan pernah Putar situ. ya, karena antum kan banyak konsentrasi. Kecuali antum multitasking beda. Kalau multitasking sambil main bola pun ya gini-gini, nanya-nanya bisa deh. Masak pula sini kan. Nah, itu bisa. Masuk. Gak apa-apa. Nah, Alfia harus menjadi kena Alfia kan itu. Ya, ini ilham. Karena kita minta ke kawan-kawan semuanya untuk memberi nama. Dan itu kita kasih waktu yang tidak sebentar, hampir 1 bulan. Carilah nama yang terbaik. Dengan suasana kita dah kesini, dengan apa namanya, dengan konsep yang sudah kita tuangkan, dengan mimpi kita, apa nama yang paling bagus. Nggak ada yang masih nama, dah terserah ke. Tapi jangan dibilang saya otoriter sebenarnya kan. Karena saya sudah menyiapkan pendapat dan alhamdulillah setelah saya pertimbangkan, saya cari ayatnya, saya cari dalam buku-buku klasik, ya kan, saya ketemu kata Aufia, dan itu menjadi bagian dari akhlak Rasulullah wafa, al-wafa bil ahdi. Nah ternyata dari ayat Al-Quran saja ada 100 ayat yang berbicara tentang menepati janji. Dalam Al-Mitsaq kan, Al-Ahad, ya, atau Aufa sendiri. Nah itu. Semuanya menepati janji. Dan yang paling pokok dari semua itu surah Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Dia bisa dikhianati tapi dia tidak akan berani berkhianat karena sodaku. Nah, konai awak kan? Awak yang konai ini. Ya kan? Terus beliau ini bilang, antum ini yang paling menonjol responsibility. Alhamdulillah. Bukan hubul zuhur, tapi karena memang itulah yang mungkin terlatih ya. Nah, dengan izin Allah, dengan lingkungan yang soleh-soleh kayak begini kan, sehingga al-wafa'u bil ahdi. Nah, kenapa Aufia? Nah, karena kalau wafi itu kan baru 1 orang, nanti figur. Nah, kita ingin memang berkumpul di situ orang-orang yang menginginkan, ya kan, belajar ingin menepati janji, maka Aufia. Kebetulan Aufia ini juga secara apa, belum ada pesantren namanya Aufia, ini nama Aufia, yang ada tuh Aulia kan. Wah dulu namanya kan Ustaz agak apa tuh? Bahasa Arab dulu mau. Nah, yang kedua secara apa namanya, bahasa ini usahakan yang akhirnya itu gampang nyebutnya. Kata orang bahasa gitu, maka orang bahasa ini mantap ini. Halal ihsan, ya kan itu. Mohon maaf. Apa namanya? Ada namanya Haziq, Darul Muqamah. Susah kan? Ini jadi highlight nih alisan apa ya? Jadi highlight nih. Makanya orang dulu Dar el Hikmah. Ya kan? Hikmah. Hanya hilang kan? Iya. Itu kan untuk biar mudah sebenarnya karena mudah ketika dia ucapkan, mudah dia masukkan ke dalam otaknya kan gitu, disimpan dalam memori lah jangka panjang. Nafis naza, jangan Terus, nazar. Itulah, jadi tempat kumpulnya. Alhamdulillah dengan izin Allah antum datang. Saya heran juga kan. Dan mungkin inilah Aji. Nah, ketika kita kata Ustaz kita udah buat, kita internasional saja.